Udah hadir semua belum? Belum, Pak. Udah semuanya join, Pak? Udah? Udah semua? Udah, Pak, udah semua. Oke. Tadi malam sebagian besar, sebagian sudah saya kasih catatan tugas Anda. Ada yang komentar nggak? Ya, yang mampu dibuka kameranya, dibuka kameranya. Ada komentar nggak dari tugas Anda? Oke, yang tadi malam saya kasih komentar. Coba
Apa komentar Bapak? Yang tadi malam saya kasih komentar, ada beberapa yang saya kasih komentar dari tugas Anda. Spek sama WBS-nya Pak, ada yang beda. Kenapa? Bedanya apa? Jadi belum diganti, lupa belum diganti. Oke, ada lagi? Punya saya, Pak, Heeh. diameter tulangannya dalam inci. Jadi harus dirubah. Ya, gini. Jadi ini contoh yang paling real. Kalian sudah semester berapa? 5. 5. Sampai semester 5 belum paham tentang gambar bangunan, spesifikasi. Nah, ini tanda tanya besar. Ya. Tanda tanya besar. Kalian tujuan kuliah jurusan teknik sipil, prodi, teknik Perawatan perbaikan gedung. Nah, kalau kita nggak paham tentang bangunan yang akan kita rawat, yang akan kita perbaiki, mampukah kita memperbaiki? Itu pertanyaan. Kan tujuan kuliah kalian di prodi TPPG, kalian mampu memelihara dan merawat gedung. Nah, sekarang diminta untuk membuat rincian tentang bangunan rumah saja, baru rumah. Setiap hari Anda tinggal di rumah. Mendefinisikan yang namanya slope, mendefinisikan besi tulangan, mendefinisikan dinding. Dindingnya dibuat dari apa ya? Sudah mampukah saya? Tanyalah pada dirimu sendiri. Semester 5 Polban, TPPG. Sejauh mana saya mau mampu merawat? Nggak usah jauh-jauh, rumah Anda aja sendiri. Nah, kalau nggak paham, berarti belum pernah tahu gambar itu seperti apa, gambar slope itu seperti apa, gambar balok itu seperti apa, tulangannya diameter berapa. Nah, gimana bisa ngitung? Copy paste semua. Bikin BBS copy paste. Saya nggak mau itu. Bapak nggak mau itu. Tujuan Bapak kalian dikasih kebebasan memilih gambar, tapi copy paste. Percuma aja sekolah, percuma aja kuliah. Gitu. Ya, bisa dipahami nggak? Jadi ngapain saya capek-capek ngoreksi wong isinya sama? Buang waktu. Kalau yang saya koreksi adalah pemikiran Anda, hasil Anda, bukan copy paste. Oke. Minggu lalu kan saya tulis di chat di kelas. Nah, gambarnya punya Vero sama punya siapa sama. Sudah digantikah salah satu? Dibaca nggak chatnya? Streamingnya. Saya nggak ingat Vero dan siapa, gambarnya sama. Sama saya, Pak. Sudah diganti belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Ya. sekarang pahami gambar itu. Mestinya kalian mampu menggambar. Kalau cuma tipe 45, kalian mampu menggambar dari pondasi sampai ujung atap. Nah, bisa dipahami nggak? Kalau yang belum mampu ya percuma aja kuliah. Semester 5. Ya. Terus mendefine work breakdown struktur. BBS. Nah, seperti ini saya nggak mau gitu.
Oke. Nah, ini lupakan. Sekarang kita mulai Anda perbaiki. Dari kan 2 orang nih masing-masing. Yang satu memperbaiki WBS-nya, yang satu memperbaiki setelah WBS apa diminta bikin apa? Spesifikasi teknis kan? Ya. Nah, apa yang Anda pahami tentang spesifikasi teknis? Udah dikasih kuliah sama Pak Muhtar juga kan? PTBG. Karena ini sepaket, saya dengan Pak Muhtar satu paket kuliahnya mestinya. PTBG udah dikasih kuliah tentang spesifikasi? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau belajar di lab bahan dulu, sudah belajar spesifikasi? Udah Pak beberapa material. Nah itulah, coba. Bisa memahami tentang spesifikasi enggak? Kalau contohnya dari jenis semen, bukan Pak yang kayak ada PCC, OPC yang kayak gitu. Ya itu salah satu contoh. Kalau udah menjadi pekerjaan beton, kan menjadi item pekerjaan beton. Nah kalau kalian tetap seperti ini ya percuma aja kita kuliah cuma dikasih ininya saja. 2 hari ini dari Sabtu Minggu, nggak tahu kalian ada yang diikutkan untuk ikut Sertikom tidak? Sertifikat kompetensi. Ada nama Anda tapi Anda nggak ada. Sebagian, saya nggak tahu. Nah nanti kalau diuji sertifikasi, kalian ditanya nggak bisa, ya nggak kompeten. Kan gitu. Banyak dari Anda masih belum kompeten. Karena kuliahnya copy paste. Kalau kuliah dikasih tugas copy paste, selesai. Sudah kok, sudah. Jangan disamain. Rubah dikit aja. Bukan begitu cara kuliahnya. Kalian harus pahami dari ujung bawah pondasi sampai ujung atas atap. Dan kalian nanti harus mampu memperbaiki setelah lulus dari Polban. Mampu merawat bangunan gedung, mampu merawat memperbaiki. Kan kalian jurusannya teknik perawatan dan perbaikan gedung. Ya. Coba sekarang dari tugas Anda, siapa yang masih punya kesulitan untuk mengerjakan ini? Siapa yang gambarnya nggak lengkap? Harus mampu menggambar. Ya, melengkapi. Nah, ngapain sekolah kuliah di Polban bisa CAT, bisa apa, nggak bisa pakai untuk melengkapi data. Ya, kalian gambar ambil dari internet, boleh. Tapi sekarang pelajari dan dimengerti, dipahami, untuk dipelajari. Nanti kalau saya terapkan sebagai bahan untuk belajar saya ngerti, saya diminta untuk mendesain dan memperbaiki. Jadi kalian lebih tinggi dari jurusan yang lain, prodi yang lain. Kalau yang lain cuma mendesain mudah. Tapi merawat dan memperbaiki, karena kalian TPPG, Teknik Perawatan Perbaikan Gedung. Sudah lebih satu langkah lagi. Jadi kalau kalian di tempat yang lain, itu cuma sampai Survey Investigasi Design and Construction, kalian sudah OM, Sitkom, Operation and Maintenance. Nah, ini lebih berat lagi. Kalau kalian mampu sampai sana. Dan itu targetnya, tujuan dari pendidikan D3, D4 Polban TPPG harus sampai bisa melakukan perawatan dan perbaikan. Ya. Oke, ada komen silahkan. Atau ada yang keberatan dari apa yang saya sampaikan?
Tidak begitu kok Pak, gitu. Silahkan komen, silahkan berargumen. Ayo, silahkan, berani berargumen. Bapak, Ya, izin bertanya Pak, maksudnya yang sama bangetnya itu apanya ya Pak ya? Yang maksud Bapak Kopas itu tuh apanya Pak? Masih bingung. BPS. BPS. Sebagian besar sama. Cuma dirubah dikit-dikit. Gitu ya, Pak. Nah, sekarang desain sendiri oleh dua orang itu yang nomor 1 sampai 12 bikin WBS-nya separuh. Di situ ada WBS-nya ada 12 item misalnya, 12 bab. Yang separuh WBS-nya oleh yang nomor 1 sampai 12. Speknya antara nomor 12 sampai 24. 13 sampai 24. Dibalik yang bawahnya 13-24 bikin WBS-nya, yang satunya bikin speknya. Tentukan besok minggu depan harus sudah betul dan lengkap WBS dan speknya. Jadi kuncinya menghitung estimasi biaya adalah gambar dan spek. Tanpa itu angkanya ngawur. Ya. Tanpa gambar, tanpa WBS, tanpa spek, hasil hitungannya ngawur. Ya, nggak betul. Jadi harus persis. Nanti kalau saya pasang kloset tipe C420 Toto, ya harus itu. Gambarnya, posisi lubangnya, ya harus itu. Saya nggak bisa pasang C660 di lubang kloset C420. Paham? Ini karena kalian TPPG. Nanti kalau merawat rumah Anda yang lantai 2, merawat kamar mandinya, mau mengganti klosetnya, ukuran jarak lubang klosetnya harus cari spesifikasi yang sama jarak lubangnya dari dinding. Kalau kalian pasang C420, jaraknya berapa? Kalau C660 jaraknya berapa? Sudah berbeda. Nah, kalian kan jurusannya adalah teknik perawatan dan perbaikan gedung. Kalau merawat dan memperbaiki, harus tahu speknya. Karena spek teknisnya akan berubah dan berbeda. Jadi kalau kalian pasang C660, ya jarak lubangnya pasti tertentu. Sudah pasti, nggak bisa ditawar lagi. Nanti kalau kalian rubah, cari yang jaraknya sesuai dengan spesifikasi C660. Kalau enggak, lantai kamar mandi Anda harus Anda pindahkan lubangnya lagi. Dilubangi, bocor. Paham nggak sampai sini? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Jadi kuncinya kalian harus bisa membuat WBS dengan speknya. 1. Setelah WBS dan speknya, gambar harus clear. Kalau tidak ada, kalian harus membuat gambar. Saya tidak minta harus sketch. Sketch pakai tangan, dicoret pakai tangan boleh. Tidak wajib gambarnya pakai CAD. Tapi harus bisa membuat sketsanya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Siapa yang keberatan atas apa yang saya sampaikan? Silahkan angkat. Bapak izin bertanya lagi Pak. Silakan. Bapak kan di WBS itu ada yang level-level pekerjaannya. Kalau misalnya di levelnya yang 1, 2, 3 itu level besarnya itu tetap sama, itu boleh nggak Pak? Boleh.
kalian atur sendiri, sesuaikan pokoknya. Jadi sesuaikan dengan gambar yang Anda buat WPS-nya. Oke, menjawab Trina? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ayo yang lain. Keberatan apa yang saya sampaikan? Nyata kan di Anda? Nah, kalau kita mau belajar benar, ayo dibimbing sampai bisa. Ya. Karena nanti di akhir pada saat Anda akan diuji Sertikom, ini semua ditanyain. Bukan Bapak, sementara Bapak yang uji dan tim. Kalau nanti yang uji teman-teman dari PNSP dari Jakarta sana, nggak bisa jawab ya nggak lulus, nggak kompeten. Ya. Dengar kan kakak kelas kamu kemarin disuruh Jikom? Ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Jadi diminta untuk benar-benar kalian pahami sendiri. Jadi belajar itu benar-benar belajar, bukan copy paste. Ya. Copy paste pada saat Anda ditanya, kemarin saya tanya beberapa dari yang pernah ikut kuliah estimasi biaya, saya tanya, bikin kurva S bisa nggak Pak? Bisa Pak, dulu bisanya pakai komputer Pak. Pakai Excel Pak. Sekarang disuruh nulis pakai kertas nggak bisa. Berarti komputer yang pintar bukan kertasnya. Nah, itu terjadi. Bapak nguji 16 orang, yang 8 seperti itu. Separuh, berarti Bapak gagal ngajarnya. Nah, karena gagal itu karena kemarin sama seperti ini, copy paste. Maka sekarang saya nggak tolerir dengan copy paste. Harus paham betul tentang pekerjaan itu. Oke. Ada komentar? Silakan. Iqbal komentar? Enggak. Cynthia mau komentar? Rizky mau komentar? Silakan komentar. Pak izin bertanya. Ya. Kalau untuk gambar, yang kan tadi disebutkan bahwa yang belum komplit harus dilengkapi. Ya. Dengan sudah dilengkapi, masukkan semua di yang lembar 2, Pak. Enggak usah. Enggak usah ditaruh di situ. Pada saat Anda menghitung di lembar hitung, ada data untuk gambarnya. Contoh, nanti kalian akan menghitung besi, slope. Ternyata di denah nggak ada Pak slope-nya. Cuma ada denah pondasinya aja. Maka pada saat ngitung slope, ada denah slope-nya, ada penampangnya, sehingga di situ bisa dihitung kuantitinya untuk slope-nya. Di lembar hitung. Kan ada lembar hitung kalian boleh gandakan sampai berpuluh-puluh. Paham, Dani? Baik, Pak. Paham. Terima kasih. Oke. Yang lain, paham nggak? Paham Pak. Oke. Nah, masih ada pertanyaan tentang apa yang, maka saya belum koreksi semuanya. Tadi malam baru sampai berapa, 7 atau 6, saya nggak ingat, sudah keburu capek. Any question? Oke, kalau enggak Bapak share screen. Kemarin sudah saya berikan yang standar Kota Bandung. Iya Ya, Pak. ya sudah ya, sudah dibuka. Ya, Oke, Pak. sekarang kita coba buka tentang persyaratan teknis halaman 50.
Kebaca? Kebaca, Pak. Kebaca, Pak. Baca, Pak. Baca, Pak. Oke. Jadi ini ada klasifikasi tentang bangunan, ada jarak antar bangunan, ketinggian langit-langit, koefisien dasar bangunan, garis sempadan, kemudian kelengkapannya ini. Nah, ini mestinya di kuliahnya Pak Muhtar, PTBG, persyaratan teknis bangunan. Kalau enggak ya nanti saya berikan. Dan ini semua ada di yang perwal itu. Peraturan wali kota itu. Oke, sampai sini bisa dilihat ya, nanti dicari sendiri. Ini halaman berapa? Halaman 50 kalau nggak salah. Oke. Nah, tabel spesifikasi teknis bangunan negara. Kalau kalian bikin kan bukan rumah negara, jadi kalian boleh rubah ininya. Penutup lantai, keramik, vinil, tegel PC. Di sebelah kanannya ada apa? Yang sederhana, keramik, vinil, tegel PC. Yang tidak sederhana, marmer, keramik, vinil, kayu. Yang khusus ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Di sini ada semua. Dinding luar, bisa bata merah, bisa batako, diplester, dicat, dilapis, beton ringan. Ada semua datanya di sini. Berarti tinggal memilih kan kalian? Oke? Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, ini kan ada semua ini, dinding luar, dinding dalam, penutup plafon, bahan kusen, pondasi, ada semua kan di sini? Ada semua kan datanya? Struktur lantai, kolom, balok, rangka atap, kemiringan atap, ada spesifikasi teknisnya. Berarti Anda tinggal copy paste dari sini. Bukan dari teman. Ya? Berarti Anda tentukan dari sini, bukan dari teman. Oke? Ini persyaratan tentang struktur bangunannya. Ya. Nanti kalau ada air bersih, air hujan, pembuangan air kotor, dan seterusnya, ada semua di sini datanya. Ya, berarti tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Ini untuk yang satunya rumah negara. Sama, ada di halaman berapa? Silakan buka sendiri nanti kalau sudah ini. Ini standar harganya. Ini standar harganya. Jadi nanti kalau kalian menghitung, itu kalau nanti per meter perseginya, kemarin ngitung luas. Setelah nanti total kalian bisa hitung, ini standar harganya yang berlaku. Itu kalau rumah negara, karena kalian bukan menghitung rumah negara ya bebas aja. Tapi ini kira-kira harganya. Coba, ini kalau untuk bangunan negara, tidak sederhana bertingkat, berarti 4 juta 1 meter persegi. Andaikan hitungan kamu sama seperti ini, 4 juta per meter persegi, rumah kalian yang kalian hitung, punya Trina ukurannya berapa luasnya? Luas bangunannya 85,38. 85 nanti RAB kamu misalnya kamu mengambil standar ini. Berarti 4 jutaan kira-kira. Berapa 4 juta kali 85. Berarti
380 juta. Kalau lebih dari itu, nah berarti speknya berubah. Boleh, nggak salah. Kurang dari itu boleh juga, nggak salah juga. Tinggal bagaimana Anda menerapkan spesifikasi. Bisa dipahami, Trina? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Bisa. Boleh bertanya, Pak? Insya Allah. Yuk, silahkan yang mau tanya. Yang dimaksud sederhana dan tidak sederhana itu dalam aspek apanya, Pak? Yang dimaksud sederhana kalau di rumah negara itu sekarang kan kalau Anda suka dengar itu ada RSS, Rumah Sederhana Sehat. Nah, itu speknya yang di atas tadi. Di sini kan tadi ada tulisan sederhana kan speknya. Ini kan? Oh iya, Pak. Ya. Kalau tidak sederhana berarti speknya akan lebih tinggi dari yang itu gitu. Ya. Menjawab pertanyaannya? Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi spek ini kalian tinggal mengambil dari data itu. Kalau Anda beda boleh aja, nggak salah. Silahkan, tapi harus ada produk speknya. Misalnya nanti kalian pakai keramik Roman. Ya, cari di www.roman.co.id atau .co.id. Pasti ada. Ya. Nggak percaya, coba bukain. Saya coba stop sharing, saya coba carikan. Nih, saya cari Roman keramik dinding. Klik di sini, keluar datanya. Paham? Ini floor tile. Saya cari wall tile, dinding. Keluar kan datanya? Speknya ada kan? Ada size-nya, ada ukurannya. Nih. Color-nya mau apa? Klik di sini. Yes? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Saya rubah lagi. Tinggal diklik kan. Ada price list-nya kan. Tinggal dicari kan katalognya. Sanitary ware. Yes. Ya, Pak. Saya cari specification-nya, pasti ada.
Pasti ada. Cari technical specification-nya. Tinggal di-download kalau mau cari. Oke kan? Oke, saya cari yang lain. Untuk plafon, saya board. Gypsum board. Bisa dicari? Bisa, Pak. Jadi kalian bikin spek, tinggal cari di sini kan? Yes? Iya, Pak. Ya, Pak. Yes, Pak. Berarti bisa ya, kalau bilang nggak bisa ya percuma aja sekolah gitu kan. Tinggal ini solution, misalnya saya mau ngitung, di sini ada cara ngitungnya pun sudah ada. Nanti cari cara ngitungnya gimana, cari brosurnya, ada semua di sini. Hitung material nih. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing, tinggal hitung material. Estimatornya sudah ada di sini. Tinggal diunduh. Jadi nanti butuh tipe ini berapa, tipe itu berapa, ini berapa, sudah ada, tinggal gambar Anda masukin. Ya. Pak, kemarin belum tahu, sekarang udah dikasih tahu, berarti bisa. Ya. Apa yang mau dicari? Arsitektur, technical spar, product review-nya. Nah, tinggal dicari di sini, hitung material, bisa dihitung semuanya. Ya, jadi nggak sulit ya. Saya mau cari apa? Anda mau cari apa? Coba sob, siapa yang usul? Coba spek kamu untuk kamar untuk saniter apa? Siapa punya Dani saniternya apa? Tahu saniter, kloset, wastafel, pakai apa? Speknya? Pakai Toto, Pak. Toto. Toto tadi udah. Yang lain ada yang lain? Ada yang nemu yang lain? Punya Fahmi apa? Speknya? Toto juga, Pak. Toto juga. Oke. Misalnya saya cari American Standard. Standar. Oke. Bisa dicari kan berarti? Ya. Jadi spesifikasi bisa dicari kan? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Ya. Nah, jadi minggu depan saya kasih tempat, saya bikinkan tempat assignment, direvisi sampai betul, dikasih tanda. Ini yang ngerjain Vero, yang satunya siapa? Kasih bold berbeda. Ya.
Fahmi juga nanti, Fahmi dengan timnya. Yang satu, yang change WPS ini siapa, yang ini siapa. Kasih catatan supaya saya tahu. Oke? Pak. Bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang udah ditunjukin kan caranya mencari spek. Kalau misalnya beton yang nggak ada di tadi, beton berarti kan kita buat kan. Slope, kolom, balok, plat, fondasi, bor pile. Itu kita buat kan. Kalian belajar kan untuk ngitung itu? Kalian belajar kan untuk ngitung itu? Ya. Pernah masang Iya, Pak. tulangan kan? Pernah bengkok tulangan di lab beton belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum enggak. Kalau masang bata udah kan? Sudah. Sudah, Pak. Udah. Mlester juga udah kan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi selain dinding pasangan bata, untuk dinding pasangannya apa? Dindingnya bisa dibuat dari apa aja? Bata ringan. Bata ringan. Siapa yang speknya bata ringan? Saya, Pak. Nah, bata ringan ukurannya berapa? Nanti analisanya ada enggak? Di analisa harga satuannya itu ada enggak? Di yang lampiran permen PU. Jangan-jangan enggak ada. Nah, minyak salsa spek dindingnya apa? Pakai bata merah, Pak. Bata merah. Oke. Bintang, spek dindingnya apa Bintang? Pakai bata merah, Pak. Bata merah. Minyak Irsyad, dindingnya pakai apa? Pakai bata merah, Pak. Bata merah. Sekarang yang rangka kuda-kudanya pakai kayu siapa? Ada tadi malam udah saya baca, ada rangka kuda-kudanya pakai kayu. Sipa sama Fitra. Siva sama Wiltra. Oke. Nah, kayunya jenis apa? Tadi ada di spek tadi. Ya, ada di spek tadi kan? Di technical spek yang di standar harga di Pemkot tadi ada, Pemkot Bandung. Ya. Siapa yang speknya baja ringan atapnya? Saya, Pak. Siapa? Trina, Pak. Siapa? Trina. Nah, tadi malam ada yang nulis baja ringan pakai kaso. Siapa yang saya coret? Saya kasih komentar. Saya, Pak. Siapa? Pujiarti. Saya sama, Pak. Ya. Iya. Kalau baja ringan pakai kaso enggak? Enggak, Pak. Belum pernah lihat, Salah, Pak. harusnya Enggak pakai. Karena baja ringan langsung ke rank. Nah, kan harus dipahami. Berbeda kan masing-masing. Nah, itulah yang harus dibuat. Jangan copy paste. Paham ya? Oke ya. Jadi ini untuk penjelasan tentang tugas yang kalian harus buat. Oke. Jadi Bapak mau coba share gitu ya. Bentar. Share screen ini dari lampiran itu aja. Kok Bapak jadi disable? Tadi siapa yang hostnya tadi sempat keluar ya? Siva Nadia, Pak, hostnya. Siva Nadia, Bapak dijadiin co-host atau host lagi? Sudah, Pak. Tadi sempat. Sudah, oke. Kelihatan? Saya bikin. Tulisannya, Pak, kurang gede. Ya, bentar. Kebaca sekarang? Kebaca? Kurang, Pak.
Sudah, Pak. Masih. Oke. Nah, ini semua tadi Bapak cuma ambil dari yang di lampiran permen PU. Kebaca ya. Kebaca ya. Oke, atau dari lampiran permen lampiran ini aja, lampiran standar Pemkot aja. Di layar Anda kelihatan apa? Masih PowerPoint, Pak. Masih PowerPoint. Oke. PowerPoint, Pak. Oke, ini yang tadi Bapak jelaskan ke Anda kan gitu ya? Oke, ini yang tadi. Nah, mulai di sini. Jadi, kalau kita lihat tahapan ini, di sini tahap perencanaan konstruksi itu apa aja yang dia lakukan. Nah, di sini nih ada survei dan inventarisasi pengukuran, penelitian tanah, sonder, menyusun pedoman dan seterusnya. Semuanya ada di Bapak ajarkan di manajemen konstruksi. Ya. Ini di tahap perencanaan konstruksi. Kemudian ini di pengawasan konstruksi. Kemudian ini di biaya fisik, ini di biaya pengelolaannya. Jadi contoh sekarang, kalau punya proyek nilainya sampai 500 juta, biaya perencanaannya itu 8,23 sampai 6,83. Ada yang dipahami? Ada yang dipertanyakan? Apa ini biaya ini? 8,23 sampai 6,83. Siapa yang tahu? Halo. Biaya membayar perencanaan dalam persen bukan, Pak? Ya, jadi kalau nilai proyeknya sampai 500 juta, perencana itu dibayar 8,23 sampai 6,83. Sampai sini bisa dipahami? Kalau makin gede, nilai-nilai persentasenya makin kecil. Kalau ini nilai gede rupiahnya proyeknya, makin nilai persentase jasanya makin kecil. Jadi konsultan itu dibayar atas jasa. Nah, berapa nilai jasanya? Ya ini yang ada. Pak, itu berlaku untuk proyek pemerintah. Kalau proyek swasta, boleh enggak, Pak? Kalau proyek swasta, bisa enggak? Halo? Kalau proyek swasta? Proyek swasta bisa enggak? Enggak kayaknya, Pak. Kalau proyek swasta ya Perdeka aja, jadi persentasenya bisa tawar-menawar. Ya, boleh. Jadi persentasenya boleh tawar-menawar. Berarti bisa lebih dari situ, Pak, sama bisa kurang juga, Pak. Ya, bisa lebih atau kurang dari angka ini. Oke. Nah, ini untuk biaya pengawasannya. Jadi pengawasannya tadi kalau misalnya nilainya 500 juta sampai 500 juta, ini biayanya kita ambil yang bawah semua. Perencanaan 6,83, pengawasan 4,62. Jadi 5, berapa tadi? 6,83 tambah 4,62. 5,83 tambah 4,62 ya, 6,83. Berarti 11,45 ya sampai sini ya. Nih, yang atas tadi 6,83 untuk konsultan perencana 6,83. Untuk pengawasan, biaya pengawasan 4,62. Berarti total 6,83
4,83 tambah 4,6 tambah biaya pengelolaan 10%. Nih, biaya pengelolaan teh apa, Pak? Ya, nanti Bapak jelasin. 10%. Jadi total 21,45. Iya, Betul? Pak, betul. Nah, berarti sisanya 100% dikurangi 21,45 berapa? 78,55. 78,55, betul? Betul, Pak. Betul. Jadi kalau saya ini untuk proyek pemerintah, saya mengajukan anggaran 500 juta, itu untuk biaya konsultan perencananya 6,83, untuk konsultan pengawasnya 4,62, untuk biaya pengelolaan. Ini pengelolaan itu kalau yang dulu Bapak ajarkan adalah biaya project manager 10%. Jadi biaya pengelolaannya 10%. Berarti sekarang sisanya adalah pekerjaan fisik bangunannya aja 78%. Jadi 78,55 itu adalah biaya fisik bangunannya. Jadi berapa? 78,55 kali 500 juta. Berapa? 78,55. Kira-kira 380 jutaan sekian gitu ya? 390. 392. Nah, itu. Jadi kalau di proyek pemerintah, jadi kalau saya membuat gedung yang nilainya 390 berapa tadi, itu adalah biaya fisik gedungnya sendiri, bangunannya sendiri, entah bikin rumah, entah bikin gedung, nilainya itu 390 tadi itu adalah biaya fisiknya. Nah, tambah biaya konsultan perencana, tambah biaya konsultan pengawas, tambah biaya pengelolaan. Nah, kalau biaya pengelolaan itu adalah yang dipakai untuk mengelola proyek itu senilai kurang lebih 10%. Kalau nilainya sampai 500 juta. Makin besar nilai proyeknya, makin kecil persentasenya. Bisa dipahami? Kenapa? Kenapa? Jadi kalau gitu proyek yang nilainya 500 berapa ini? 500.000 juta. 500 miliar kan ini. Ya, 500 miliar. Biaya perencanaannya cuma 1,8%. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, ngerti ya ini ya. Nah, apa tugasnya? Ada di sini kan? Ada di yang sebelah kiri bawahnya ini. Tugasnya membuat gambar selengkap arsitek, struktur, electrical, plumbing. Membuat perhitungan struktur, electrical, tata udara, plumbing, dan telepon. Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja, dan syarat-syarat. Nah, berarti konsultan itu bekerja untuk membuat rencana kerja dan syarat-syarat. Di samping membuat gambar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, oke. Dan berikutnya adalah memberikan penjelasan pekerjaan waktu pelelangan dan menyusun dokumen pelaksanaan. Itu tugasnya perencana. Melakukan pengawasan berkala. Jadi kalau pun sudah dikerjakan di lautan 3 bulan datang untuk melihat. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Itu tugasnya perencana. Kalau pengawas tugasnya ngapain? Nih. Pengawasan dilakukan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konstruksi fisik, ketepatan produk, waktu, biaya, dan perubahan penyusunan terjadi selama pelaksanaan. Halo.
Ini tugasnya Awas. pengawas. Dan membuat laporan pengawasan. Berarti membuat laporan harian, mingguan, bulanan. Seperti apa Pak laporannya? Oke, minggu depan saya bahas. Ya. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, menyusun daftar kekurangan, cacat yang harus diperbaiki, membuat gambar-gambar sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan bersama-sama dengan pengelola kegiatan, menyusun dokumen pendaftaran gedung. Ya. Ini nanti di akhir melihat berita acara serah terima 1, serah terima 2, gambar situasi, pestek yang sudah sesuai dengan keadaan lapangan atau as-built drawing, dan juga salinan fotokopi IMB-nya. Ya. Oke, ini tugasnya pengawas. Tugasnya pengelola ngapain? Nih, banyak. Ya. Nah, itu nanti silakan dipelajari. Ini ada di lampiran di standar yang Pemkot itu. Berarti sudah semua kan? Jadi tinggal Anda mengerjakan. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Vero jelas? Bisa, Pak. Oke. Oke. Jadi WBS spesifikasi oke. Nggak ada pertanyaan lagi, dan minggu depan harus betul. Ya. Oke. Minggu depan harus betul gitu kan ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke. Sanggup nggak? Minggu depan harus betul, sanggup nggak? Ya. Harus sanggup, Pak. Harus sanggup. Sanggup. Oke. Oke, bentar Bapak carikan. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Sambil cari ini, Bapak sambil cari data. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Kak. Oke, Bapak jelasin ini di sini. Bentar. Kesatuan dasar. Oh iya, tadi di apa namanya? Yang standar Pemkot tadi. Ya, di yang standar Pemkot tadi. Jadi sebetulnya semuanya ada di sini. Jadi kita lihat nih,
Jadi untuk biaya pengujian pun ada di sini. Ya, untuk NSPT sekian-sekian ini kan ada uji geoteknik kan ada semua rupiahnya di standar itu tadi. Ya, untuk perumahan MCK lengkap sekian, air bersih sekian gitu kan ada semua di sini. Jadi tinggal mencari aja di sini. Contoh. Nih. Ada semua sudah di sini. Jadi kalau sekarang kalian mau menghitung rupiahnya itu tadi, nah, nih. Pekerjaan galian tanah. Yuk, punya kalian. Ada kan semua harganya di sini? Sudah ada kan? Iya Pak, ada. Ada. Berarti membuat tinggal kalian kan ini misalnya. Saya mau bikin membuat apa namanya? WBS-nya, pasangan pondasi batu kali. Ada pasangan batu kosongnya kah? Spek yang saya mau buat yang disebut spesifikasi apa? Mau saya bikin 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:8. Ini yang disebut Spesifikasi. Jadi di sini semua ada kan? Ya. Jadi kalau sekarang tanpa kamu ngitung, tanpa kamu membuat AHS, tinggal masukin angka ini kan? Iya Pak. Berarti udah ketahuan harganya kan? Bisa lihat harganya kan? Perkiraan kan? Tanpa kamu menghitung, membuat AHSP. Berarti semua udah ada di sini kan? Sampai semua pekerjaan. Beton. Nih, yang dimaksud dengan spek adalah yang ini kan? Beton F aksen C 7,4. K100, selamnya 10, 12 plus minus 2. K100. K125, K200, dan seterusnya. Berarti sudah ada semua kan di sini? Yes? Iya Pak. Ya. Berarti kalian tinggal sebetulnya mencocokkan hasil hitungan Anda, cocok enggak kira-kira angkanya di sekitar sini? Nih, memasang kabel, pre-stress, kolom beton, analisa untuk dinding. Nah, speknya kan ada semua di sini. Spek bata merah 1:6, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:8. Maka tadi saya tanyakan, dinding tadi ada yang bata ringan, pakai HB. HB itu yang mana HB? HB itu hollow block. Ya, berarti speknya kamu bisa tuliskan semua di sini kan? Nih, hollow block berapa? Nah, terus plesteran tebal 15 mili, 20 mili, kusen, kayu jati, kayu kamper, kayu Borneo. Ada semua kan di sini. Pintu kayu jati, kayu kamper, kayu kaca. Ada semua di sini. Ya, berarti kalian tinggal ngambil aja kan? Bikin speknya nggak susah kan? Yuk, siapa yang merasa kesulitan bikin spek? Sampai di sini, sampai saya tunjukkan data ini. Ya, pasangan keramik, jadi jangan asal bikin. Nih, ada semua datanya di sini. Jadi kalian tinggal pilih saja speknya. Anda tuliskan speknya, Anda bikin analisanya sebentar. Analisanya, caranya sebentar. Pekerjaan langit-langit, rangkanya Borneo. Pekerjaan atap, ada semua di sini. Pasang nok. Untuk pekerjaan besi, rangka acap baja, tabaja besi siku, kusen aluminium, kloset, semua ada di sini. Berarti engsel,
pengecatan. Ya. Tadi ada yang nanya bongkaran, membongkar. Nah, harganya masing-masing juga sudah disediakan sama Pemkot, pemerintah kota. Nih, daftar harga satuan bahan dan peralatan di Cipta Karya Kabupaten Kota Bandung. Nih, tanah uruk, tanah liat, tanah lembang, pasir pasang, abu batu, kerikil. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa. Oke? Jadi harga tinggal pilih kan? Ya. Harga tinggal Anda memilihkan sendiri di sini. Jadi semua sudah ada nih. Sampai gorong-gorong, cat, dempul. Semua ada harganya kan? Ya. Oke. Nih, semua ada di sini. Triplek, Eternit, tegel, keramik, karpet, flooring, semua ada. Jadi no reason untuk tidak bisa. File ini ada di Anda. Berarti Anda tinggal ngambil untuk membuat spek. Dan mau harga tinggal cari harganya. Oke? Komplit di sini. Jadi sudah ada semua. Ya. Nggak boleh nawar lagi. Ya, speknya tinggal kalian buat sendiri. Nih, upah. Nih, sampai alat berat pun ada harganya. Jadi mestinya nggak sulit. Upah bentar. Upah. Saya mau tunjukin upah. Nah, nih, upah juga ada di sini kan? Nah, pertanyaannya, Pak, tukang batu masa dibayar 73.000? Kepala tukang batu segini, apa masih berlaku, Pak? Di kota Bandung. Gitu kan? Tukang kayu dibayar 76.000. Ada yang mau nggak tukang kayu dibayar 76.000 di Bandung? Tanya tetangga sebelah yang sedang membangun, Pak gaji berapa per hari? Nggak mau kan? Nggak mau. Ya, nah silahkan Ya, Pak. nanti dicek. Ya. Jadi semua ada datanya ya, dan no reason. Nih pengawasan juga ada. Kegalian semuanya sudah ada di sini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Stop. Ada pertanyaan kah? Bapak mau nanya. Yuk, silahkan. Jadi buat minggu depan teh pembagiannya absen atas sama absen bawah. Ya, untuk WPS sama spek. Yang 1 sampai 12 WBS, yang bawahnya spek gitu, Pak. Ya, silahkan aja atur sendiri bagi 2. Sebagian satu ngitung yang bikin BPS-nya, yang bikin BPS bikin speknya yang bawahnya. Kan itu ada 12 item kan, atau berapa item pekerjaan yang kamu punya dari gambar. Kemarin kan Bapak dari lampiran permen PU, itu kan ada yang level berapanya itu apa yang pekerjaan yang sejenisnya kan dari kelompok-kelompokin.
Misalnya pekerjaan kusen. Yang bikin BPS-nya A, yang bikin speknya B. Paham nggak? Paham, Pak. Nanti dibalik gitu kan ya. Yang bikin yang bukan kusen siapa? Yang satunya bikin yang speknya gitu. Maksud Bapak begitu. Cuma saling tuker aja dari jumlah. Setiap pekerjaan gitu, Pak, satu-satu. Ya bagi aja, terserah Anda, kelompokin aja. Ya. Oh, Kan, iya, Pak. silahkan dikelompokkan aja. Oke, yang ini udah jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Saya stop share dulu. Saya mau ke share yang lampiran permen PU. Nah, apa yang Anda pahami tentang harga satuan dasar? Bentar, saya carikan. Apa yang Anda pahami tentang harga satuan dasar? Sama, di permen PU juga sama. Harganya ini ada. Nih, ya. Halaman berapa ini? Halaman 13. Nanti di lampiran permen PU. Kurang jelas? Kurang gede? Cukup? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Nah, di sini. Jadi, untuk membuat RAB itu ada dua hal. Yang pertama yang dinamakan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari tenaga kerja, bahan, dan alat. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Yang namanya biaya tidak langsung ada dua. Biaya umum dan keuntungan. Ya. Biaya umum itu apa? Misal, saya sebagai kontraktor nyewa gedungnya. Berarti saya harus bayar sewa gedung. Saya harus bayar listrik. Saya harus bayar telepon. Saya di kantor ada office boy. Tiap bulan keluar uang kan? Ya. Nah, biaya itu dibebankan pada proyek. Kalau saya 1 tahun mendapatkan 2 buah proyek yang senilai 100 juta, misal, berarti saya dapat 200 juta. Maka beban biaya umum ini saya bebankan ke masing-masing proyek. Berapa persentasenya? Ya silahkan diatur. Misalnya sewa gedung 10 juta setahun. Atau 12 juta setahun. Proyek A hanya 6 bulan. Proyek B setahun. Jadi saya bebankan di proyek A berapa? Saya bebankan di proyek B berapa? Itu yang biaya umum. Tetapi biaya umum ini, biaya tidak langsung ini plus keuntungan tidak boleh lebih dari 15% dari total yang A. Bahkan kalau kita nawar, kalau kita jadi kontraktor, ini saling banting harga, bisa sampai 5%. Sampai sini bisa dipahami? Silahkan tanya. Ayo.
Jadi nanti kalian akan bikin RAB atau mau bikin RAP. Posisi Anda saat membuat RAB ini atau RAP, Anda bekerja di mana? Kalau Anda bekerja di konsultan, itu bikinnya RAB karena belum dikerjakan. Tetapi kalau Anda bekerja di kontraktor, kalian bikin 2. RAB itu untuk menawar, RAP itu untuk acuan melaksanakan. Apa bedanya RAB sama RAP? RAB minus RAP adalah keuntungan dan biaya umum. RAB minus RAP adalah keuntungan plus biaya umum. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau Anda menghitung biaya ini di posisi konsultan perancang, yang Anda buat adalah RAB. Untuk siapa? Yuk, jawab. RAB-nya untuk siapa? Kalau Anda bekerja di konsultan perancang. Untuk owner. Untuk owner. Pak. Owner, Pak. Nah, kontraktor dikasih tahu nggak angkanya? Dikasih tahu bill of quantity-nya aja. Dikasih tahu bill of quantity-nya saja. Jadi totalnya cuma dikasih tahu totalnya, tapi harga masing-masingnya tidak dikasih tahu. Paham? Paham. Nah, jadi kalau Anda bekerja di kontraktor, Anda bikin 2. RAB, kan tadi kalau perencana keluarnya RAB, yang namanya biasanya disebut owner estimate. Harga perkiraan sendiri. Sampai sini jelas? Kalau kalian sebagai kontraktor, Anda bikin 2 penawaran, 1 untuk menawar, RAB, itu mendekati OE-nya yang dibuat oleh perancang. Harga yang dihitung oleh perancang. Tetapi Anda juga harus bikin 1 lagi yang namanya rencana anggaran pelaksanaan. Nah, RAP itu adalah rencana anggaran pelaksanaan. RAB minus RAP sama dengan apa? Coba Siva. Keuntungan. Keuntungan, Pak. Nah, itu yang dicari oleh kontraktor. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kalian mau buat yang mana? Estimasi biaya yang kalian mau buat itu kan ada 3 tadi Bapak cerita. Kalau posisi Anda sebagai perencana, berarti kalian bikin RAB. Oke? Ya, kalau kalian sebagai kontraktor, bikin 2. Yang namanya RAB sama RAP. Pak, bedanya apa? Coba Siva Nadia bisa tahu bedanya apa? RAB sama RAP. Kalau yang RAP mah apa teh namanya teh rancangan anggaran biayanya tuh yang dibikin sama kontraktor teh bikin RAB sama RAP supaya bisa biar tahu keuntungannya. Kalau RAP-nya mah rancangan anggaran pelaksanaan. Iya, sekarang bedanya bagaimana membuatnya? Kan beli semen sama harganya semen. Kan
pada saat saya membuat analisa harga satuan pekerjaan beton, saya beli pasir, saya beli kerikil, saya beli semen. Airnya gratis lah ya. Oke, sampai sini bisa dipahami bahannya? Bisa, Pak. Nah, kan itu biaya bahan kan, yang ini kan, yang tengah ini kan, biaya langsung, tapi yang di sini kan? Iya, Pak. Ya. Tambah sekarang upah kerjanya kan? Iya. Ya. Upah kerjanya. Upah kerjanya didapat dari mana? Dari tadi tabel harga upah tukang Di tadi. atas. Ya, tabel upah tukang tadi di Pemkot Bandung tadi. Di standar Ada. harga, Pak. Iya, dari standar harga. Nah, sekarang ditambah juga dengan peralatan yang dipakai kan? Iya, Pak. Kalau bikin beton butuh molen. Iya, Pak. Iya. Butuh vibrator. Iya. Iya. Butuh bensin. Butuh, Pak. Butuh solar. Butuh. Ya, berarti itu biaya operasional alat kan? Iya, Pak. Ya, berarti kalian akan membuat yang namanya ini adalah analisa harga satuan dasar. Untuk tenaga kerja, bahan, dan alat. Ya, maka diolah menjadi analisis harga satuan pekerjaan. Jadi biaya upah tenaga kerja berapa? Tukang berapa? Tukang kayu berapa? Mandor berapa? Ada di sini kan? Oke, sampai sini jelas? Bahannya nggak bisa ditolak kan? Nah, bedanya dengan RAP, kalau Anda menawar pakai tabel yang ada di sini, bikin beton K400, pakai tabel yang ada di sini kan? Tadi sudah ada tabelnya kan? Ada harganya kan tadi? Iya, Pak. Ya, di yang standar harga Pemkot tadi ada kan harganya? Ada. Seandainya itulah keluarlah angka itu, maka RAP-nya bagaimana caranya? Kalian sudah belajar membuat make design. Apakah semen yang dipakai sama jumlahnya dengan yang ada di tabel? Ini yang kalian nggak pernah pelajari. Ini yang kalian nggak pernah dikasih tahu sama dosen bahan. Mestinya make design lebih kecil jumlah semennya dibandingkan yang ada di tabel. Sehingga saya bisa menghemat semen. Itu kan karena kamu sekolah di Polban kan? Belajar di lab RBT kan? Ya. Di material gedung kan? Iya, Pak. Ya. Nah, coba siapa yang bisa memahami? Sampai sini, siapa yang masih bingung? Ada selisih nggak nanti kalau semennya lebih murah? Semennya lebih sedikit, tapi mutunya tetap ketemu K400? Ada. Ada. Ya Ada, itulah. Ya itulah kalian belajar untuk mencari keuntungan tidak dengan mencuri, tetapi dengan ilmu yang kalian pelajari di Polban. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Satu itu. Yang kedua, kalian create construction method. Supaya menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif, lebih cepat. Ya. Kalian atur posisi penempatan bahan supaya efisien. Nah, itu tugasnya pada saat Anda melaksanakan sebagai pelaksana bangunan gedung. Itu di proses pelaksanaan, sehingga ini semua bisa Anda lakukan efisiensi dan efektivitas.
Sehingga didapatlah bedanya RAB sama RAP. RAB minus RAP sama dengan yang dibawa pulang. Begitu, Dani? Iya, Pak. Ya. Silakan tanya. Yuk, ada pertanyaan. Jadi apa yang dimaksud dengan harga satuan dasar? Apa yang dimaksud dengan harga satuan dasar? Ya tabel tadi, tabel harga tadi. Ya, tabel yang ada di Pemkot tadi. Kalau nggak ada di Pemkot, kamu boleh survei sendiri nggak? Tuh, teman kamu di kelas KS lagi lomba estimasi biaya untuk jembatan di Semarang. Cari harga kan dia ke Semarang? Ya, punya siapa yang gambarnya dari Surabaya, mau cari harga Surabaya nggak dapat. Gitu kan? Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Berarti daftar harga bisa dibuat sendiri? Bisa survei sendiri? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah itulah, berarti tabel harga bisa kita buat sendiri. Tabel harga untuk menawar bisa dibuat sama nggak sama punyanya pemerintah? Kira-kira kalau saya beli semen di distributor sama semen di toko material sebelah rumah Anda, harganya sama nggak? Beda. 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 Kalau yang kamu masukin di tabel harga kamu yang mana? Untuk RAB? Paling murah. Yang iya. Yang untuk RAB yang mana? Yang untuk RAP yang mana? Kalau untuk RAP yang murah, Pak. Oke, kalau RAP? RAP mah di rata-rata. Nah, silahkan berpikir bagaimana kalau saya sebagai kontraktor supaya saya bisa mendapatkan keuntungan. Sampai sini bisa dipahami? Jelas? Bisa Jelas, Pak. dimengerti? Iya, Pak. Apa itu yang dimaksud dengan harga satuan dasar? Harga Tabel. Harga. Bisa dari tabel, bisa dari Survei. 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 tentang tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Jadi keuntungannya yang kamu create sendiri kan, mau berapa persen, tinggal persaingan harganya. Kalau kontraktornya banting-bantingan harga, mungkin tinggal 5% untung. Diambil enggak? Nah, silahkan nanti. Jadi ini bisa dipahami HSD, sehingga total menjadi HSP, harga satuan pekerjaan. Maka Anda bikin AHSP, analisa Harga satuan pekerjaan. Sampai sini ada pertanyaan. Oke. Nah, ini ada semuanya di situ. Nanti untuk alat berat apalagi. Ini semuanya tabelnya ada di situ. Ya, ada tabelnya. Untuk alat berat. Oke, kita lihat yang di kalian kan yang cipta karya di bagian bawah ya. Halaman berapa kemarin teh? 600-an ya, 620. Nah, ini saya kecilin. Nah, ini yang kalian sudah pernah bikin kan? K berapa ini?
K F aksen C 21,7 MPa itu K berapa? 21,7 itu K berapa? 21,7 MPa itu sama dengan K berapa? 25, Pak. 225. Oke. Jadi tinggal naruh di sini kan, kalau kamu pakai Excel, maka kemarin saya sudah kasih contoh, belum ya di kelas kamu, saya belum kasih contoh yang rumus. Rasanya Trina udah kasih. Ya Trina yang pakai VLOOKUP ya, waktu ngitung yang di gedung SMP. Nanti Iya, buka. Pak. Ya, nanti kamu share ke teman-teman. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti semuanya yang di lookup ini adalah L01, L02, L03, L04. Ini kalian kan tinggal masukin di sini kan, upah tadi berapa? Oke, dari tabel upah tadi. Iya, Pak. Terus nih F aksen C 21,7 MPa, di sini tabelnya 384 kilogram. Artinya apa? Berapa sak? 384 berapa sak? 8. 8 kurang ya. Iya, Pak. Nah, kalau kalian membuat tabel nanti di tabel hitungan kalian itu dalam satuan kilo, berarti harga satu sak dibagi sekian kilo, 50 kilo. Tinggal masukin di sini kan. Bisa dapat jumlah upah tenaga kerja berapa, jumlah bahan berapa. Pak, di sini belum pakai alat. Alatnya kalian masukin. Ada sewa alat nggak? Sewa molen nggak? Sewa vibrator ada nggak? Ada nggak sewa alat sama molen sama vibratornya? Ada, Pak. Ada. Berarti bisa dibuat di sini kah? Tinggal masukin harga kan? Oke, Putra bisa paham Putra? Bisa dipahami Putra? Paham, Pak. Paham. Nah, Bisa, Pak. makanya tadi make design tadi kalau kalian buat mungkin tidak 384 tapi 340 sekian, tapi mutunya bisa tercapai. Kalau 340 berapa sak? 7. 7. Berarti kalau tadi kalian pakai ini 380, kalau kalian bisa bikin make design pakai 340, berarti selisihnya 1 meter kubik 40 sak, 40 kilo kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau kamu harus memproduksi 50 kubik, sudah 50 sak kan? Itulah RAP. Ya enggak? Iya, Pak. Jadi apa bedanya RAP sama RAP yang dibuat kontraktor? Yuk, yang lain bisa jawab. Apa bedanya RAP sama RAP? Salsa bisa tahu apa bedanya RAP sama RAP? Mila bisa tahu apa bedanya RAP sama RAP? Uci tahu apa RAP sama RAP? Ya, itu Pak harganya kalau RAB mah yang terkecil karena buat owner. Kalau RAP mah harganya tuh udah tawaran dari kontraktornya gitu Pak. Jadi RAB buat perbandingan. Nah, masih belum Puji. Ya, coba nanti pelajari sekali lagi ya, Puji ya. Ya. Iya, Bapak. Oke. Yuk, siapa lagi? Abu Bakar tahu? Abu Bakar, udah paham belum? Belum terlalu paham tuh Pak. Cuman kalau setahu saya itu kalau yang RAP itu yang harga yang lebih besar, yang RAB-nya itu yang lebih kecil harganya gitu Pak.
Gimana caranya? Jadi rugi dong kontraktor kalau kamu jadi kontraktor. Kalau RAP lebih besar dari RAB. Kan RAP itu apa tadi, singkatan dari apa? Rancangan anggaran pekerjaan. Rencana anggaran apa? Pelaksanaan. Anggaran Pelaksanaan. Kan melaksanakan kan? Yang dilaksanakan oleh siapa? oleh kontraktor. Kontraktor. Oke, sekarang Abu jadi kontraktornya. Ini ada angka RAB. RAB-nya 100 rupiah. RAP-nya 90 rupiah. Kamu untung rugi? Untung berapa? Untung 10 rupiah. 10. Sekarang dibalik. Kalau RAP-nya 120, RAB-nya 100. Kamu untung apa rugi? Rugi, Pak. Nah, kamu mau rugi? Jadi kontraktor? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Indah bisa paham, Indah? Indah paham? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Berarti sekarang kalian ada dua, setelah ini ada dua pekerjaan. Satu ngitung volume, satu bikin AHSP. Maka demikian juga kalian bagi. Tadi kan kalian kerja berdua. Siapa yang mengerjakan hitung volume? Yang menghitung volume tidak bikin AHSP-nya. Yang menghitung nanti yang lain lagi, yang menghitung AHSP, menghitung volumenya dari seluruh item pekerjaan itu, dari seluruh WBS itu. Oke, berikutnya di assignment yang berikutnya, kalian sudah mulai harus bisa menghitung volume pekerjaannya, hitung volumenya, dan juga bisa membuat AHSP-nya. Jadi, setelah bikin WBS, kalian pakai AHSP yang nomor berapa di sini? Contohnya di sini, kalian harus tulis AHSP A4118. Membuat 1 meter kubik beton mutu FC aksen 21,7 MPa. Di dalam tabel Anda, di dalam Excel Anda harus tertulis A4118. Kalau kalian bikin yang 21,7. Kalau kalian bikin yang K300, kalian harus tulis A4110. Karena ini F aksen C 26,4. Itu sama dengan K berapa? F aksen C 26,4 sama dengan K berapa? 300. 100. Oke? Nah, ini yang kalian harus pelajari. Sistem satuan aja masih bingung. Gimana caranya bisa membuat harga satuan kalau sistem satuannya masih bingung. Ya, sudahkah Anda mendapatkan RBT Make Design? Sudah. Sudah. Berarti tidak ada alasan untuk tidak bisa. Oke. Terus nanti misalnya ketemu nih memasang bekesting, satuannya apa? Meter persegi. A41122 untuk apa? Kolom. Kalau untuk balok beda lagi. Oke? Oke, Pak. Jelas? Jadi ini bikin apa ini? Tabel apa ini? Yang A41123, A411 sekian, ini tabel apa namanya? AHS. AHSP. Jadi kalian tinggal pilih kan ya? Ya Pak, sesuaiin. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Aulia udah paham, Aulia? Ya Allah, Pak. Oke. Jadi jangan sampai nulis lagi ya.
tulangan pakai 3 inci gitu ya. Iya, Pak. Ketawa. Masa tulangan 3 inci? Oke, siapa yang mau nanya? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Leli ada pertanyaan, Leli? Belum, Pak. Belum, tapi udah ngerti belum? Insya Allah. Cynthia udah ngerti, Cynthia? Ngerti, Pak. Oke. Irsyad? 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 Ayo, ada tidur aja. Oke, sampai sekian aja, sampai sini. Minggu depan Bapak siapin assignment-nya untuk kalian semaksimal bisa sampai mana. Silahkan, semua selesai juga boleh besok. Orang kamu cari data itu pasti sudah ada volumenya kan? Cari data itu kan sudah ada volumenya kan? Gambar itu sudah ada volumenya kan? Ya. Oke, nanti jadi tinggal isi aja semuanya ya. Sudah clear kan sekarang? Trina nanti bisa share ke teman-teman. Nah, contohnya ini pondasi batu belah. Nanti ditulis A 3211 gitu ya. Udah naik di meja uji belum, Ben? Masih di rumah lagi ngajar. Ya, udah naik di meja uji belum? Oke, sip, pakai telur. Ya, bentar nanti saya ke situ. Ya, ngajar, oke. Ya, sip. Nah. Oke. Ada pertanyaan? Berarti lampiran Permen PU 28 tahun 2016 sudah ada. Tabel harga satuan harga Pemkot Bandung sudah ada. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat. Gambar sudah ada. Kecuali yang belum ada kalian harus menggambar. Oke, clear? Any question? Bapak mau tanya, Pak? Ya, silakan. Yuk, siapa yang tanya? Ini buat absen, Pak. Nggak di absen dulu di Excel. Biasanya kan di absen. Udah, kan hadir semua kan 24 orang. Kecuali yang tidur. Ya. Kecuali yang tidur kan? Bapak udah absen. Dan nanti saya share ke kamu, Bapak udah absen. Kecuali yang tidur. Ditanya nggak menjawab kan berarti tidur ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, siapa? Ayo. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Udah, clear ya. Oke. Oke, Bapak siapin beberapa assignment. Kalian boleh sampai mana menyelesaikan tugasnya itu. Oke? Ya. Jadi masing-masing gambar kalau tidak ada, kalian harus coretin gambar sendiri. Kalau bisa pakai AutoCAD lebih baik. Kalau nggak bisa pakai tulisan coretan tangan boleh. Nah, gambar itu kan kalian dapat dari gambar desain. Kalau kalian sebagai kontraktor, kalian harus merubah gambar itu menjadi gambar kerja yang akan Anda hitung. Kenapa? Buktikan Anda tinggal di rumah atau di gambar Anda.
gambar keramiknya itu sama enggak dengan yang ada di kenyataan. Coba kalau yang punya gambar rumah kalian, gambar rumah itu desain, gambar desainnya sama gambar kenyataan. Gambarnya sama enggak masang pola keramiknya, pola lantainya. Dari mana saya mau masang keramik yang pertama sekali? Dari ruang tamu kah? Atau dari ruang tidur? Nah, itu bedanya yang kalian hitung. Kalau tadi estimator atau quantity surveying-nya bekerja di konsultan perencana, yang dipakai menghitung adalah gambar desain. Saat saya membuat RAB itu pakai gambar desain. Tetapi kalau saya sebagai kontraktor, yang saya ngitung RAB gambar desain, boleh. Tetapi untuk membuat RAP, saya pakai gambar kerja. Apa bedanya gambar kerja sama gambar desain? Salsa, apa gambar kerja sama gambar desain? Bedanya. Silahkan dijawab sendiri. Kalau gambar kerja buat di lapangan, Pak. Ya dipakai untuk ngitung RAP. Kalau gambar desain dipakai untuk ngitung RAB. RAB. RAB minus RAP. Keuntungan. Jadi sekolah mau dapat untung atau dapat rugi? Untung. Oke, ya udah sampai jumpa sampai minggu depan ya. Ya, makasih Bapak. Oke. Sampai minggu depan ya. Ya, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik ya. Terima kasih, Oke. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto dulu. Itu siapa tadi yang ngomong salam? Siapa yang assalamualaikum tadi? Jangan ketawa, sakit. Cepat foto satu. Unlimited. Cepat satu. Siapa tuh yang fotoin, jangan aku aja, bosen. Aku siap. Story of Kale bareng Unlimited. Iya ya. Iya ya. Cepat bergaya. 1, 2. Aku mah ini zoomnya buat kuhim, jangan di end sampai kuhim. Bentar dulu. Oh, sisi dari yang SS. Lagi 7 kali lagi. Wordingnya Di lapisan. Si Eko kasih pisan, Anjay. Di kamar Minggu depan baru. ada yang mau submit sampai WBS aja. Apa? Ih, Aku. Kalau dipuji langsung leveling. Apa mi? Orang. Minggu depan ada yang mau submit sampai WBS aja. Aku. Ya enggak lah sampai AH. Ini lupa belum di stop record.